Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas satu buku kumpulan cerita lagi. Lebih tepatnya buku terbitan ketiga dari penerbit Mai, yaitu buku Kaki Kuda dan Cerita Lain karya Akutagawa Ryunosuke. Ini adalah buku kumpulan cerita kedua yang diterbitkan oleh penerbit Mai, dan di dalamnya berisikan 6 cerita pendek yang ditulis oleh satu penulis yang sama. Jadi beda sama kumpulan cerita Sengkarut kemarin yang ditulis oleh banyak autor atau banyak penulis. Di buku ini kita hanya akan disuguhkan oleh cerita-cerita pendek dari Akutagawa Ryunosuke. Buku Kaki Kuda ini dikenal memiliki vibes yang suram, kelam, dan absurd. Dan setelah membacanya emang bener sih gue menemukan hal-hal tadi di dalam bukunya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Gue akan ngebahas ceritanya satu persatu, tapi mungkin nggak akan sepanjang biasanya karena ya cerita di sini emang pendek-pendek banget. Jadi kalau pembahasannya terlalu panjang malah jadi nantinya akan spoiler. So ya singkat-singkat aja. Kita mulai dari cerita pertamanya yaitu Rashomon. Rashomon sendiri merupakan sebuah gerbang ibu kota kuno bernama Heian-kyo atau yang sekarang disebut Kyoto. Nah, gerbang ini sendiri memiliki tinggi 32 meter dan lebarnya 8 meter, dilengkapi dengan tembok batu dan atap setinggi 23 meter. So, gerbang ini besar lah, dan di lantai atasnya pun biasanya terdapat sebuah ruangan. Kita akan mengikuti kisah seorang genin. Genin adalah kasar terendah seorang samurai yang baru saja dipecat dan kehilangan arah hidup lah. Dia nggak tahu harus ngapain lagi, dia nggak tahu harus kemana lagi. Dan setting cerita dibuka pada saat senja atau menjelang malam dan sedang hujan lebat. Jadi sang genin sedang berteduh lah dan sedang memikirkan bagaimana nasib dia selanjutnya. Dia berteduh di bawah Rashomon yang sudah terbengkalai, sudah abandon lah. Dia berteduh di sana sedang kebingungan, sedang kehilangan arah, dan sedang mengalami konflik batin, di mana dia dihadapkan dengan fakta kehidupan di mana dia sudah dipecat dan lontang-lantung, tapi di satu sisi dia juga nggak mau melanggar prinsip hidupnya, yaitu dengan cara mencuri untuk memenuhi kehidupannya. So ya, settingnya sudah di setup sangat kelam ya. Dari mulai kekalutan isi kepala sang genin, kemudian dari setting waktunya yang udah mulai malam, sampai setting cuacanya yang sedang hujan lebat. Suasananya dibangun dengan kalut, dan gue sangat suka banget dengan penggambaran itu. Dan yang gak kalah bikin suram lagi adalah setting tempatnya tadi, yaitu di Rashomon yang udah terbengkalai, yang udah ditinggalkan lah. Bahkan saking abandonnya Rashomon ini, orang-orang banyak membuang mayat di Rashomon tadi. Nah, gue mau mengapresiasi kalau cerita ini sendiri yang merupakan cerita pendek, tapi berhasil menyet-up satu suasana yang suram banget gitu dan kelam banget. Itu keren banget sih. Kemudian sang genin memutuskan untuk beranjak ke bagian atas Rashomon untuk mencari tempat bermalam lah, karena dia pun sampai saat ini masih nggak tahu mau kemana. Dan setelah sampai di atas, ternyata benar apa yang ia dengar tentang Rashomon ini, yaitu banyak banget orang yang membuang mayat di Rashomon ini. Di bagian ruangan atas Rashomon tergeletak banyak sekali mayat, dan seketika itu juga sang genin melihat sebercak cahaya kemerahan, dan setelah ia mencoba untuk mendekati cahaya tersebut, ternyata dia menemukan sebuah sosok yang bergerak di antara mayat-mayat tadi. Nah, apa yang dia temukan dan bagaimana kelanjutan ceritanya kalian bisa baca sendiri. Yang jelas di cerita pertama ini gue suka banget sama pembangunan atmosfernya yang suram dan kelam dalam waktu yang singkat. Kita masuk ke cerita kedua, yaitu cerita Hidung. Wah, ini cerita satu ini ada unsur menjijikannya sih kalau menurut gue. Kisah satu ini menceritakan tentang kisah seorang pendeta Buddha yang memiliki hidung yang panjang. Panjang di sini bukan yang mancung gitu ya, melainkan panjang sampai panjang banget dan menggantung dari pangkal hidung ke bawah dagu. So ya, lumayan disturbing kan. Di cerita Hidung ini menceritakan tentang konflik internal sang pendeta yang tentu saja merasa tidak nyaman dengan hidungnya tersebut, merasa malu karena ejekan orang-orang sekitarnya, tapi di satu sisi pun
dia juga lebih merasa malu terhadap dirinya gitu. Yang mana dia merupakan seorang pendeta Buddha yang mengabdikan hidupnya untuk hal-hal spiritual dan semacamnya, tapi somehow dia masih terusik dengan hal-hal duniawi seperti ini. Apalagi sedangkal penampilan fisik. Sampai suatu hari, ada salah satu muridnya dia yang berkata kalau dia sudah belajar bagaimana cara memendekkan hidung dari seorang tabib gitulah. Dan proses pemendekan hidung ini yang disturbing banget. Menurut gue agak menjijikan dan grafik banget sehingga gue harus cepat-cepat bacanya. Nah, apakah hidung tadi berhasil dipendekkan dan bagaimana kehidupan sang pendeta setelahnya? Kalian bisa baca sendiri bukunya. Cerita ketiga berjudul Benang Laba-Laba dan menceritakan sang Buddha itu sendiri yang sedang berjalan di pinggir sebuah kolam bunga teratai di suatu pagi di surga. Nah, di dasar kolam bunga teratai tadi sesungguhnya adalah dasar neraka. Sang Buddha menengok ke sana dan dia melihat seorang laki-laki yang bernama Kandata yang semasa hidupnya melakukan banyak hal buruk lah. Dia merampok, membunuh, dan sebagainya. Tapi sang Buddha teringat pada suatu hari si Kandata ini melihat seekor laba-laba. Kemudian dia mengangkat kakinya dan bermaksud untuk membunuh sang laba-laba. Tapi kemudian ia mengurungkan niatnya dan berpikir kasihan juga kalau dia harus mengakhiri kehidupan makhluk kecil seperti ini. Nah, setelah mengingat kejadian tersebut, sang Buddha akhirnya mengulurkan sebuah jaring laba-laba untuk menyelamatkan Kandata dari neraka untuk naik ke surga. Nah, di mana kelanjutan ceritanya dan apakah sang Kandata berhasil untuk naik ke surga? Kalian bisa baca sendiri bukunya. Kemudian kita lanjut ke cerita berikutnya, yaitu cerita kaki kuda. Yaitu cerita yang jadi judul buku ini sendiri, yang menceritakan seorang tokoh utama, yaitu seorang laki-laki bernama Oshino Hanzaburo, yang bukan merupakan seorang laki-laki yang hebat. Dia punya karir yang gak bisa dibilang bagus, tapi gak bisa dibilang jelek juga. Dia punya istri yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Yang jelas hidupnya cukup lah. Flat sih, tapi cukup. Hidupnya nggak yang kayak sukses dan bahagia banget, tapi juga nggak yang berkekurangan gitu loh. Lebih ke monoton sih. Sampai suatu saat si tokoh utama ini mati mendadak. Dia kemudian terbangun ke sebuah ruangan yang terdapat 2 orang di dalamnya dan dia ditanyai beberapa pertanyaan, semacam afterlife gitulah. Dan setelah ditanyai, ternyata kedua orang di ruangan tadi atau siapapun mereka yang mengurus masalah kematian dan afterlife ini salah mencabut nyawa orang. Seharusnya di sini bukan Oshino Hanzaburo yang mati, melainkan orang lain. Tapi di satu sisi mereka nggak bisa langsung mengembalikan nyawa tokoh utama kita karena sang tokoh utama ternyata sudah mati 3 hari yang lalu dan bagian bawah tubuhnya, bagian kakinya sudah membusuk sampai bagian paha. Nah, kebingunganlah orang-orang tadi, dan lebih bingung lagi sang tokoh utama. Sampai kedua orang tadi mendapat kabar bahwa ada seekor kuda yang baru saja mati, dan mereka memutuskan untuk memberikan kaki kuda tadi ke tokoh utama untuk menggantikan kakinya yang sudah busuk. Dia udah begging ke mereka untuk tidak dipasangkan kaki kuda. Tapi ya, mereka nggak peduli karena mau gimana lagi. Mereka nggak bisa langsung mengembalikan nyawa sang tokoh utama karena kakinya sudah membusuk. Kemudian setelahnya sang tokoh utama terbangun di dunia nyata, keluarganya udah senang dia hidup lagi. Semua orang senang lah bahwa sang tokoh utama nggak jadi mati. Namun sayangnya sang tokoh utama terus bersedih karena mendapati kakinya telah digantikan dengan 1 set kaki kuda. Absurd banget kan? Ini cerita paling absurd sih di buku ini menurut gue. Dan kita sebagai pembaca akan diajak untuk mengikuti kehidupan sang tokoh utama pasca kejadian tadi. Kemudian lanjut ke cerita berikutnya, yaitu cerita berjudul Bubur Umi. Cerita Bubur Umi ini sendiri menceritakan tentang kisah tokoh utama yang merupakan seorang samurai yang penampilannya tuh kurang lah. Dia sering banget dibully, sering banget mendapatkan perundungan, baik dari seniornya maupun dari bawahannya sendiri. Dia mendapatkan cacian, hinaan, dan sebagainya. Bahkan sang penulis pun gak ngasih dia nama. Si penulisnya ngomong, ya udah sebut aja dia Goy.
Walaupun sering mendapatkan perundungan, si tokoh utama ini, Goi tadi, nggak melakukan perlawanan gitu. Ini yang bikin gue nggak suka juga sih sebenarnya sama si tokoh utama. Setiap kali mendapati perundungan, dia cuma berkata, kurang baik ya tuan. Yang mana, aduh, gue-nya yang mau kasihan tapi juga lu nya sendiri nggak ngelawan. Nah, si Goi ini sendiri yang sepertinya nggak punya gairah hidup gitu ya. Dia punya satu mimpi kecil dan manis menurut gue. Dia punya mimpi sesimpel untuk bisa makan bubur ubi sepuasnya sampai dia bosan. Kecil banget ya mimpinya dan sweet banget sih menurut gue. Dia biasanya makan bubur ubi ini sendiri setahun sekali di acara perjamuan gitulah. Dan di acara perjamuan tahun itu, dia mendapati bahwa porsi bubur ubi yang dia dapat, yang semua orang dapat semakin sedikit. Setelah memakan bubur ubi yang cuma bisa membasahi tenggorokannya doang, si Goi ini terus menatapi mangkuk bubur ubi tadi. Dan dia pun gak sengaja mengucapkan mimpinya dia tadi. Kemudian dia ditertawakan, bla 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 dan sebagainya, pembulian. Sampai salah satu orang yang juga ikut menertawakannya ngomong kalau suatu hari dia akan ngajak si Goi ini untuk makan bubur ubi sepuasnya. Nah, kita akan diajak untuk mengikuti perjalanan Goi mencapai mimpinya tadi. Kelanjutannya gimana, kalian bisa baca sendiri bukunya. Kemudian cerita terakhir adalah Dalam Semak Belukar, yang menceritakan tentang penemuan sebuah mayat. Dan sepanjang cerita kita akan mengikuti kesaksian beberapa tokoh yang kebetulan memiliki interaksi dengan kejadian tersebut. Seperti contohnya kesaksian tukang potong kayu yang kebetulan menemukan mayat tadi. Kemudian ada kesaksian biksu pengembara yang bertemu dengan sang korban sebelum korban meninggal. Kesaksian seorang polisi, kesaksian seorang perempuan tua, kesaksian seorang penjahat, kemudian kesaksian istri sang korban, dan yang paling menarik kesaksian dari korban itu sendiri. Gimana dia bisa bersaksi, kalian bisa baca sendiri bukunya. Ini fun fact, jadi dua cerita di sini sebenarnya udah diadaptasi dalam format film. Dua cerita pendek yang digabungkan menjadi satu, yaitu cerita Rashomon dan Dalam Semak Belukar tadi. Cerita tersebut sudah diadaptasi dari tahun 1950-an mungkin oleh Akira Kurosawa. Dimana kalau kalian suka sama film, kalian gak akan asing lah dengan nama director satu ini. Dia udah kayak director favorit kalian gitulah. Film-filmnya klasik dan bisa dibilang masterpiece. Bahkan filmnya yang mengadaptasi cerita tadi, yang mengadaptasi Rashomon dan Dalam Semak Belukar, yang dijadikan satu cerita berjudul Rashomon, akhirnya melahirkan istilah Rashomon Effect, yaitu tentang bagaimana setiap sudut pandang dapat mendeskripsikan suatu kejadian yang sama, namun bisa menjadikannya kontra. Jadi efek sudut pandang yang berbeda memecahkan satu kejadian menjadi cerita yang berbeda. Segitu impactfulnya film tersebut dan segitu impactfulnya cerita Dalam Semak Belukar tadi. Nah, itu tadi cerita-cerita yang ada di dalam buku Kaki Kuda. Gue suka semuanya, gue sangat merekomendasikan buku ini ke kalian. Apalagi buku ini tipis juga kan, jadi nggak akan makan waktu lama untuk ngabisinnya. So ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.